Shalom. Kebaktian kita awali dengan saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari PKJ nomor 138, ayat yang pertama dan kedua. Terima
firman Tuhan sebagai epister bagi kita yang tertulis dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama dan ketiga. Sebelum kita berdoa mohon pengampunan dosa, marilah sejenak kita mengingat-ingat dosa-dosa yang kita lakukan pada hari-hari yang lalu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu,
dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 258, ayat yang pertama dan kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku,
Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 111, ayat yang pertama dan kedua. Saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari, hingga saat ini kami masih dapat memuji, memuliakan nama-Mu dalam kebaktian kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami hingga kini. Walaupun di tengah-tengah berkecamuknya virus corona, Bapa, kami anak-anak-Mu merasakan perlindungan-Mu. Engkau Maha Baik Tuhan. Kami dalam keadaan sehat saat ini, seluruh jemaat di Resort Immanuel Bandung.
Terima kasih atas rezeki yang Kau berikan dalam hidup kami setiap saat. Tuhan Yesus, dalam berkecamuknya virus corona, kami anak-anak-Mu tetap mengharapkan belas kasihan-Mu. Oh Bapa, secara khusus kami membawa pendeta kami sekeluarga ke dalam tangan kasihan-Mu, agar Tuhan selalu melindungi mereka, memberikan sukacita dalam memimpin kami jemaat di resort persiapan Immanuel Bandung dengan baik. Bapa, kami sangat prihatin saat ini akan keadaan perekonomian kami yang sudah sangat memburuk akibat virus corona. Banyak orang kelaparan, kemiskinan di mana-mana akibat kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, hanya kepadamu kami memohon untuk mengatasi segalanya ini, Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, hanya menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani kami Bapa, ampuni segala kesalahan kami, dosa-dosa kami, agar kami layak Tuhan menanti berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa, dengan penuh pengharapan Engkau mendengarkan kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 267 ayat yang pertama dan 4. Saudara-saudara, untuk menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pengasihan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami beribadah secara tidak langsung, kami juga mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami,
dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari kitab Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan untuk menikmati kehidupan indah. Namun manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Allah memberi perintah kepada manusia itu untuk bekerja. Dalam penataan dunia ini, terjadi perbedaan strata manusia. Ada yang menjadi tuan dan ada yang menjadi hamba atau budak. Alkitab mengatakan bahwa seorang hamba harus mentaati tuannya dalam segala hal. Tentu saja menaati di sini adalah melakukan perintah yang benar, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita, saudara, juga dituntut untuk lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Akan tetapi, perintah untuk taat sebagai hamba ini dimaksudkan agar ketika kita bekerja di bawah pimpinan Tuhan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan hanya agar menyenangkan Tuhan kita, bukan hanya ketika Tuhan kita ada di depan kita, tetapi karena kita memiliki sikap dan tulus akan Tuhan. Paulus menambahkan bahwa sikap kita dalam bekerja dan juga dalam melakukan apapun adalah melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Dalam bekerja sebagai hamba, kita harus melakukan yang terbaik agar melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita memiliki motivasi seperti demikian, yaitu melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka tentu saja kualitas pekerjaan kita akan memberikan hasil yang terbaik. Sebenarnya, prinsip tuan dan hamba ini hanya ada di dalam ajaran kekristenan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, berbeda dengan Tuhan di dunia ini. Itulah mengapa sebagai orang-orang percaya digambarkan sebagai hamba yang harus taat 100%, yang harus taat sepenuhnya kepada perintah Tuannya. Karena Tuhan kita yang di sorga adalah Tuhan yang sempurna. Sebagai Tuhan yang sempurna itu, Tuhan juga bertindak dengan penuh kasih dan juga adil. Tuhan akan meminta orang yang melakukan kesalahan untuk menanggung kesalahannya itu. Satu hal yang dapat membuat kita menjadi hamba-hamba yang disukai Tuhan adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara seiman, dalam kehidupan ini kita memiliki dua macam Tuhan. Tuhan di dunia dan Tuhan di sorga. Kita pun harus menyenangkan Tuhan-Tuhan kita.
Terlebih tentu saja Tuhan sebagai Tuhan kita di sorga. Satu hal yang harus kita lakukan adalah mengerjakan bagian kita dengan taat, dengan segenap hati, dengan sebaik-baiknya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ada kisah seorang karyawan menasehati sahabatnya sesama karyawan yang mengeluh tentang pekerjaan yang terlalu berat dan banyak. Hal yang paling mengecewakan sahabatnya itu adalah karena teman-teman di bagiannya bersikap masa bodoh dengan pekerjaan mereka, sehingga ia terpaksa harus menyelesaikan semua pekerjaan itu. Si karyawan berkata kepada sahabatnya, "Pekerjaanmu adalah bagian dari pelayananmu kepada Tuhan. Semakin besar pekerjaan diberikan kepadamu, maka besar pula anugerah kepadamu. Tidak semua orang punya kesempatan melakukan pekerjaan itu, padahal banyak yang ingin. Jadi, lihatlah pekerjaan itu sebagai kue yang sangat enak. Kalau kepadamu dipercayakan bagian yang besar, maka makin besar pula kue yang engkau dapatkan." Saudara, ketika kita bisa melakukan banyak hal, maka itu adalah anugerah. Masih banyak orang yang mengeluh karena tidak punya pekerjaan. Firman Tuhan ini mengajak setiap orang untuk dapat bekerja dengan baik. Sikap yang demikian juga menunjukkan sikap kasih dari Tuhan. Jika kita setia kepada Tuhan, baik majikan atau atasan, maka itu bagian dari rasa tanggung jawab. Seorang atasan yang baik tentu juga akan menyukai bawahan yang mau melakukan perintahnya. Lakukanlah pekerjaanmu dengan penuh pengabdian, sebagaimana seharusnya kita perbuat bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh makin kami renungkan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Biarlah juga apapun pekerjaan kami, profesi kami, biarlah kami boleh melakukannya dengan baik, dengan setulus hati, dan menyukakan bagi Tuhan. Pakailah kami Tuhan melalui pekerjaan yang Engkau anugerahkan kepada kami menjadi berkat. Berkat bagi banyak orang, berkat bagi kami, dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan kasihi dan berkati mereka. Berikan kesehatan yang baik, sehingga seluruh jemaat Tuhan menikmati kasih daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
memberikan persembahan syukur. Kita dihantar dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita persembahkan. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.